Shalom, tetap optimis saudara-saudara yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada hari ini perenungan kita ingin berbicara tentang hal yang sifatnya menjurus kepada tindakan, yaitu bagaimana kita dapat memandang seseorang dengan benar, yaitu dilihat dari matamu. Nah, ini dia, berarti jagalah matamu dalam melihat keadaan di sekitarmu. Ini penting sekali. Sebelum kita memulainya, kita bersatu dalam doa. Bapa, terima kasih. Biarlah setiap kami masing-masing yang mengikuti setiap perenungan ini, Tuhan. Firman yang kami akan renungkan ini kami pegang. Sehingga langkah kami pada hari ini, langkah di dalam kekuatan daripada Tuhan. Karena itu Tuhan yang berbicara kepada setiap kami masing-masing. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, saudara-saudara yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang saya dapat, saya bisa renungkan dan itu saya bisa sharingkan kepada saudara, yaitu di dalam Amsal 4 ayat yang ke-25, saudara. Biarlah matamu memandang terus ke depan, dan tatapan matamu tetap ke muka. Wah, ini hebat saudara kalimatnya. Biarlah matamu memandang terus ke depan dan tatapan matamu tetap ke muka. Nah, ini penting sekali saudara. Sering sekali orang tersinggung dengan tatapan sinis kita. Jadi kita lihat orang cara mandang kita nggak enak begini, wah kita pikir dia marah sama kita. Padahal memang style dia begitu saudara. Jadi cara pandang ini atau cara mata kita melihat seseorang ini, jangan cepat saudara menyimpulkan sebenarnya tentang diri seseorang berdasarkan pandanganmu. Itu yang paling bahaya sekali. Jadi kita hari-hari ini tidak boleh cepat menilai seseorang berdasarkan tatapan matamu atau pandanganmu di awal. Tidak boleh. Karena apa yang kau lihat belum tentu itu benar. Kendati benar pun, apa benefitnya buat saudara? Tidak ada. Sehingga bagaimana kita dapat mengendalikan panca indera mata kita ini, saudara. Nah, ingat baik-baik, saudara. Ketika engkau melihat segala sesuatu itu dengan pikiran-pikiran yang benar, positif, saya yakin, saudara, tatapan pandanganmu itu akan menghasilkan sesuatu yang positif juga dalam dirimu. Tetap fokus ke depan saja, saudara. Jangan terlalu banyak lihat ke kiri dan ke kanan. Karena kalau terlalu banyak melihat ke kiri, akhirnya engkau memperbandingkan dirimu dengan orang itu. Sedangkan cara Tuhan memelihara dan memberkati orang itu beda-beda. Orang itu dengan saudara berkatnya beda. Sehingga cara kamu memandang seseorang itu tidak boleh saudara dilihat sebelah mata. Jadi kita melihat seseorang itu jangan langsung dikomparkan ke kita. Tidak boleh begitu. Tetapi kita melihat seseorang di saat bersamaan, kita juga harus dapat menolong dia. Kalau memang dia perlu harus dibantu. Ini penting dia. Jadi cara engkau melihat, cara engkau memandang seseorang itu juga tidak perlu disertai dengan hawa nafsu, saudara. Ini yang paling bahaya. Maka firman Tuhan juga bicara, saudara. Kalau engkau melihat seorang wanita dan engkau mengingininya, maka engkau disebut berzina sebenarnya. Jadi memandang sesuatu yang indah itu wajar. Karena engkau mengatakan ini kebesaran dari ciptaan Tuhan. Tapi apa yang kau lihat itu seorang wanita atau laki-laki dan engkau mengingininya dalam hatimu, itu yang rusak. Ya nggak boleh. Jadi di dalam bagian firman yang lain, jangan engkau mengkedipkan matamu. Ya nggak boleh juga begitu, saudara. Tidak. Jadi ini yang bagian penting bagi kita untuk kita dapat memahami tentang bagaimana cara kita melihat, bagaimana kita bisa mengontrol pandangan kita dengan baik.
Nah, oleh karena itu, saudara sekalian yang saya kasih di dalam nama Tuhan Kristus, dalam perenungan ini, jangan kita terlalu cepat mengambil kesimpulan dengan berdasarkan apa yang kita pandang, supaya engkau hidup dalam damai sejahtera Allah. Biarlah perenungan kita pada hari ini menjadi dasar untuk kita dapat membenahi hidup kita lebih baik lagi. Sebelum saya menutup perenungan ini, saya akan berdoa buat saudara. Tidak ada satu orang pun yang sempurna termasuk hamba-Mu. Kami belajar untuk mengontrol pandangan kami, penglihatan kami kepada orang lain secara fisikly. Sehingga kalau itu ada, kami melakukan kesalahan, kami mohon ampun. Dan kami belajar untuk konsisten di dalam kehidupan ini. Tuhan yang memberkati kami, Tuhan yang menjaga kami. Dalam nama Tuhan Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara tetap optimis, semangat selalu, jaga kesehatan, dan tentunya saudara harus yakin Tuhan Yesus ada bersama dengan saudara. God bless you.